eklesia pada zaman itu adalah orang-orang yang ditempatkan oleh kerajaan Romawi untuk memutuskan nasib satu kota, ya kan? Apa yang harus dilakukan di satu kota itu. Nah, itulah eklesia dari sejak awal, ya kan? Jadi dari konsep itu kemudian kita menemukan sebenarnya wajah gereja itu harusnya adalah eklesia itu. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Kita inilah tubuh Kristus. Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu bukan denominasinya, gereja itu bukan bangunannya, gereja itu bukan acara hari minggunya. Gereja adalah kumpulan orang-orang tubuh Kristus. Gereja wajahnya itu adalah keluarga. Keluarga, iya kan? Gereja itu keluarga Allah. Bukan gereja keluarga Allah, ya ada kan sinode baru nih kan? Bukan yang itu. Gereja harus jadi keluarga Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi lewat program kesayangan kita tentunya, Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Dan kalau Garansi hadir di ruang-ruang saudara tentunya, saya berharap akan membuka perspektif kita dan memahami sehingga wawasan kita semakin luas, tentunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya digali dengan bahasan-bahasan yang sederhana namun mendarat di kehidupan kita sehari-hari tentunya. Nah, hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang selalu setia dalam program ini, the one and only Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar KL? Baik, Ben. Luar biasa. Ya kan? Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai saudara lagi dalam pembahasan ini. Iya. Hari ini kita mau ngangkat sebuah topik yang penting nih Kak ya. Gimana Ben? Kalau gua perhatikan kan sekarang ya, kalau kita bicara tentang gereja artinya bukan denominasinya tentunya ya, adalah orang-orang individu yang ada di dalamnya ya. Kalau gue perhatikan kan sekarang gereja secara universal gitu ya, ada kecenderungan, mohon dikoreksi ya kalau gue salah ya, tetapi sekarang kan spiritnya tuh kental ya, ada persaingan, kemudian ada hal-hal yang sifatnya jadi dalam tanda kutip seperti dikemas dalam industri gitu ya. Nah, kalau gue baca sepanjang yang gue baca Alkitab gitu, sepertinya kayak ada hal yang sangat berbeda gitu, kontras ya antara gereja yang dimaksudkan diajarkan oleh rasul-rasul ya sama gereja di masa kini gitu KL. Menurut KL bagaimana tuh? Iya, jadi kembali kalau menurut gue ya, ya apapun itu ya dalam perjalanan gereja memang banyak sekali sih terjadi pergeseran-pergeseran ya, Bet ya. Perubahan-perubahan karena zaman berubah. Tapi sebenarnya kalau menurut gua zamannya boleh berubah ya kan. Pengetahuan berubah, teknologi berubah tentu ya. Tapi esensi dan prinsip daripada gereja itu tidak boleh berubah. Itu kalau menurut gua ya. Jadi wajah gereja itu ya harus sama apa yang Alkitab katakan dengan yang harusnya gereja masa kini tampilkan. Yang bahaya itu kan kalau wajah gereja, wajah dan rupa gereja hari ini sudah sangat bertolak belakang dengan wajah dan rupa gereja yang dikatakan oleh Alkitab atau yang dibangun oleh Tuhan Yesus di Alkitab, dari Alkitab kita. Nah, itu yang bahaya kalau menurut gua sih, ya kan? Kalau cuma misalnya pendekatan-pendekatannya programnya ya mungkin bisa lah kita menyesuaikan kan dengan zaman, perkembangan zaman ya kan, tampilannya. Tapi kalau wajah dan rupa gereja yang dikatakan Alkitab dengan yang ditampilkan oleh gereja masa kini, kalau sampai berbeda, berubah, ya itu menjadi sebuah warning buat kita. Ya harusnya gereja harus punya wajah seperti yang Alkitab katakan. Supaya pengaruhnya juga sama seperti apa yang Alkitab katakan.
Iya. Itu sih menurut gua sih ya. Jadi ya kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan tentang gereja. Tentang gereja ya. Apalagi kalau Alkitab menulis ya kan tentang gereja mula-mula, gereja pertama yang dibangun oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Ya itu kan ditulis di Alkitab sebagai model ya, sebagai role model, contoh. Iya. Bahwa zamannya bisa berubah, berkembang, pendekatan-pendekatannya bisa berubah, iya, tapi wajah gereja harusnya tetap sama kalau menurut gue ya. Ketika gereja tidak tampil dalam wajah dan rupa yang Alkitab katakan, ya pasti kita akan punya pengaruh yang berbeda juga akhirnya. Iya. Jadi mungkin sekarang ya, kalau gue perhatikan, tolong dikoreksi ya, Kel. Takutnya gue salah ya. Dalam perkembangan modernisasi, modern gitu ya. Jadi yang gue perhatikan sekarang gereja, jadi seolah-olah mengadop sistem dari luar dipaksa masuk ke dalam gitu. Jadi contoh misalnya, kalau sepanjang yang gue tahu kan gereja kan konsepnya adalah tubuh Kristus ya, di mana di dalam persekutuan orang percaya tuh kalau ada bagian yang lain yang merasa penderitaan atau katakanlah anggota-anggota yang sedang mengalami sesuatu, harusnya kan ada empati, ada simpati gitu. Tapi kan sekarang mungkin saja ada, tapi nggak terlalu aware lah kayak gitu, karena mungkin sistemnya sudah mengadop dari luar ya. Udah itu khusus bagian itu aja lah. Menurut kalian sendiri gimana? Nah, gue mungkin ngejawabnya, gue membahasnya mungkin mulai urut aja lah kan. Jadi kita membahas dulu dari apa wajah gereja menurut Alkitab. Ya, itu dulu kali ya. Gereja yang Yesus bangun ya tentunya ya kan yang membangun gereja itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan? ya. Kan? Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku ya. Kan? Matius pasal 16 ya. Coba lu baca dulu dari itu. Pertama kali ide tentang gereja muncul ya kan. Iya kan. Yesus sendiri yang sampaikan itu ya. Ini kita mundur dan kembali kepada konsep awal gereja ya. Yang Yesus bangun ya tentunya ya kan. Matius 16 ayat 18 ya kalau misalnya ya. Betul. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Ini Yesus sendiri yang berkata ya. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, jadi kan Yesus mau mengatakan bahwa di atas pernyataan Petrus, pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias. Ketika ini kan peristiwa terjadi di Kaisaria Filipi ya kan. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Katanya Yesus bertanya kan, menurut orang banyak siapakah aku ini kan? Murid-murid bilang menurut orang banyak engkau adalah Nabi Elia, Yeremia, ya kan, Yohanes Pembaptis. Nah lalu Yesus mengubah pertanyaannya, menurut kalian siapakah aku ini, ya kan? Nah, ketika Yesus bertanya menurut murid-murid siapakah Yesus, Petrus kemudian menjawab kan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, ya itu bukan kamu yang jadi pengakuan itu, pernyataan itu bukan dari kamu asalnya, tapi dari Tuhan ya kan, dari Allah sendiri kan, dari Bapa sendiri. Nah, dari pernyataan Petrus itulah kemudian Tuhan bilang, aku akan membangun gerejaku, eklesiaku ya. Itu kata gereja muncul pertama di situ kan, Ben. Pintu alam maut tidak akan pernah bisa mengenal. Itu peristiwa itu kan ada di Kaisaria Filipi, di mana di situ ada patung dewan kota kan, yang waktu itu ya eklesia. Jadi waktu Yesus ngomong eklesia, murid-muridnya ngerti itu, karena Yesus menunjuk kepada eklesia. Jadi eklesia pada zaman itu adalah orang-orang yang ditempatkan oleh kerajaan Romawi untuk memutuskan nasib satu kota, ya kan? Apa yang harus dilakukan di satu kota itu. Nah, itulah eklesia dari sejak awal ya kan. Jadi dari konsep itu kemudian kita menemukan sebenarnya wajah gereja itu harusnya adalah eklesia itu. Itu yang pertama ya kan. Jadi gereja yang dibangun oleh Yesus itu wajahnya adalah eklesia. Eklesia itu apa? Orang-orang yang dipanggil, yang diutus, yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang dewan kota yang akan memutuskan dan menetapkan nasib daripada sebuah kota gitu. Jadi dari awal gereja itu dibentuk, dibangun oleh Yesus untuk menentukan satu wilayah.
Makanya dia katakan pintu alam maut tidak akan pernah bisa mengalami itu. Pintu kan, pintu itu adalah orang-orang yang duduk di pintu gerbang untuk memutuskan nasib kota itu kan gitu kan. Apa yang akan terjadi pada kota itu ya gereja tuh, eklesia tuh yang memutuskan. Nah gereja dari awal konsepnya kayak gitu. Orang-orang yang dipanggil keluar kan kalau artis secara umum ya kan, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib, lalu Tuhan memakai orang-orang tersebut untuk menjadi berkat, memberi dampak bagi kotanya kan gitu. Makanya di perjanjian baru itu kan yang ada tuh gereja Efesus, gereja Korintus, gereja selalu disebut kotanya ya. Jadi gitu. karena gereja tuh dari sejak awal konsepnya, gambarnya, wajahnya adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil untuk memutuskan, untuk menentukan nasib sebuah kota. Jadi gereja harus beri dampak buat kotanya gitu. Nah itu konsep awal gereja dari sejak awal Yesus bangun ya kan. Nah makanya ketika gereja mula-mula muncul setelah hari Pentakosta tiba ya kan, di Kisah Rasul pasal 2, lihat murid-murid Tuhan itu menggemparkan Yerusalem. Mereka memberi dampak buat kota ya kan. Sehingga kota itu penuh dengan pengajaran tentang Yesus kan ketika murid-murid Tuhan yang jadi memang dari sejak awal Tuhan mendesain gereja itu ya untuk memutuskan dan menentukan, mempengaruhi nasib sebuah kota. Itulah eklesia. Itu wajah gereja yang pertama di Alkitab, ya kan. Yang kedua, wajah gereja di Alkitab adalah gereja itu adalah tubuh Kristus. Kita inilah tubuh Kristus. Gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu bukan denominasinya. Gereja itu bukan bangunannya. Gereja itu bukan acara hari Minggunya. Gereja adalah kumpulan orang-orang tubuh Kristus, ya kan. Coba lu baca dulu dari Efesus ya, Efesus pasal yang pertama ya. Oke, kita akan baca bagian ini penting nih ya. Efesus pasalnya yang pertama. Yang terakhir ya kalau nggak salah ya. Kita akan lihat ayat yang ke-23. Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi sekali lagi gue menemukan wajah gereja menurut Alkitab itu tadi yang pertama kan eklesia, kan? Dewan kota, gitu kan? Orang-orang yang dipanggil keluar berdiri di pintu gerbang untuk memutuskan dan menentukan nasib kotanya, kan? Memberi dampak buat kotanya, ya kan? Mempengaruhi kotanya. Yang kedua, Efesus tadi bilang wajah gereja di Alkitab itu adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Jemaat adalah tubuh. Jemaat, gereja Tuhan adalah tubuhnya, ya kan? Dan dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12, kita ini adalah satu tubuh, tapi banyak anggota, Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi segala macam. Nah itulah gereja. Gereja harus menjadi kepenuhan Kristus, tubuh Kristus yang memenuhi segala sesuatu katanya, kan gitu kan. Kita harus berfungsi sesuai dengan karunia kita masing-masing, tempat kita masing-masing kan. Tangan punya fungsinya ya kan gitu kan. Jari punya fungsinya, kaki punya fungsinya. Nah gereja-gereja atau jemaat-jemaat itu harusnya adalah jadi tubuh Kristus. Kita satu tubuh Kristus dengan banyak fungsi ya kan, banyak anggota di dalamnya berfungsi masing-masing. Jadi wajah gereja yang kedua yang Alkitab katakan adalah tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Jadi kalau hari ini wajah gereja bukan tubuh Kristus, kita kayaknya udah melenceng ya. Kalau wajah gereja bukan eklesia lagi, kita udah keluar dari konsep awal gereja kan. Nah yang ketiga yang terakhir ya Bet ya gue mau 3 aja sih. Wajah gereja yang ketiga menurut Alkitab adalah gereja wajahnya itu adalah keluarga. Keluarga, Iya kan? Gereja itu keluarga Allah. Bukan gereja keluarga Allah ya, ada kan baru nih kan. Bukan yang itu. Gereja harus jadi keluarga Allah. Efesus pasal 2 ya. Ayat 19. Ayat 19 ya Bet ya. Coba lu baca dulu Bet, biar teman-teman yang mendengar nih bisa bahwa ini ada di Alkitab. Inilah wajah gereja ya. Mungkin sampai Efesus 2 ayat 19 sampai 22 ya. Kita baca sampai habis ininya. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 22 dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari
orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Anggota-anggota keluarga Allah. Iya. Jadi kita ini keluarga, gereja harus jadi keluarga. Gitu. Konsepnya begitu ya, keluarga ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Iya. Nah, itu yang keempat, gereja harus menjadi tempat kediaman Allah, bait Allah, ya kan? Bukan bangunan secara fisik, ya kan? Tapi tempat kediaman Allah secara rohani. Iya. Jadi ada 4 wajah gereja yang Alkitab katakan. Yang pertama adalah eklesia, dewan kota yang memutuskan dan memberi pengaruh dampak buat kotanya. Ya kan? Yang kedua adalah wajah gereja adalah tubuh Kristus, ya kan? Di mana di dalam tubuh Kristus itu ada banyak anggota dengan fungsi masing-masing, ya kan? Dan yang ketiga tadi adalah keluarga. Gereja harus jadi keluarga. Wajah gereja harus keluarga, ya kan. Yang keempat, gereja adalah bangunan Allah, tempat kediaman bait Allah secara rohani, bukan bait Allah secara fisik, ya kan. Nah, itulah wajah gereja yang Alkitab katakan. Tapi kalau kita sekarang lihat hari ini, apakah 4 wajah gereja yang dikatakan Alkitab ini muncul dalam gereja masa kini? Nah, itu yang penting tuh untuk kita bahas ya gitu. Iya. Ini kalau gue simpulkan tadi yang KL sampaikan tentang 4 wajah gereja itu ya, itu kan selalu mengerucut kepada pribadi kan, artinya orang per orang yang ada di dalam wadah gereja itu dong ya. Iya, baik. Jadi baik secara pribadi maupun secara komunal. Komunal, iya kan. Kan gereja itu bisa bicara tentang gua secara pribadi sebagai anak Tuhan, ya kan. Gua ini gereja, ya kan. Lu gereja kan secara pribadi. Tapi ketika kita kumpul dalam satu komunitas, kita juga adalah gereja kan gitu. Iya. Maksud gua kan? Baik pribadi dan orang selalu gereja itu selalu titik tekannya adalah orangnya gitu ya. Iya, organismenya bukan organisasinya. Bukan organisasinya. Iya, cuma kan sekarang gereja sudah banyak diserongkan kan? Sehingga wajah gereja bukan organisme lagi tapi organisasi. Makanya gereja berkelahi dulu. Iya, denominasi ya kan, sinode muncul, segala macam persaingan terjadi, ya kan. Karena gereja tidak lagi dipahami atau ditampilkan sebagai organismenya tapi organisasinya, ya kan. Nah, itu yang menurut gua gereja sudah menjadi wajahnya berubah. Jadi dari eklesia, dari tubuh Kristus, jadi wajahnya sekarang adalah agama. Iya. Dengan spirit denominasi yang sangat kuat dan kental. Nah, kalau agama cirinya apa? Ya pasti eksklusif kalau agama kan. Agama itu kan punya fanatisme, ya kan. Bahkan satu agama dengan agama yang lain itu merasa bahwa pengikut agama yang lain itu adalah musuh kita. Itu bukan kita, ya kan gitu kan. Nah, itu yang mulai terjadi karena wajah gereja udah bukan lagi sebagai eklesia, bukan sebagai tubuh Kristus, tapi wajah gereja sudah jadi agama sekarang. Denominasi dengan wakilnya denominasi itu kan. Disitulah muncul ada aturan, ya kan, ritual, ya kan. Ada tempat suci, agama kan semua punya tempat suci kan. Tempat kudus, ada hari kudus, ya kan. Ada ritual kudus, khusus, ya kan. Semua gitu, tempat khusus, ritual khusus, apalagi hari yang khusus, waktu yang khusus. Gereja jadi cuma sekedar itu akhirnya. Nah, itu yang kita lihat sekarang banyak terjadi kan. Di kantong-kantong Kristen, kita bilang kantong-kantong Kristen, yang terjadi adalah Kristen bukan tampil sebagai eklesia, bukan tampil sebagai tubuh Kristus, malah tampil sebagai agama. Agama Kristen. Makanya butuh tempat khusus, ya kan, gedung gereja. Perlu waktu yang khusus, ya kan, hari Minggu, ya kan. Perlu ritual yang khusus. Ibadah rakyat, ya kan? Makanya kalau kekristenan jadinya seperti itu ya agama. Jadi kita tak ubahnya seperti orang-orang penganut agama-agama juga di lingkungan di mana kita tinggal gitu ya. Ya, waktu zaman Yesus nggak ada ubahnya sama gitu. Sama waktu Yesus datang ke dalam dunia ini dan waktu rasul-rasul melayani di gereja mula-mula,
Justru pertentangan yang keras itu kan muncul dari orang-orang agama. Iya, iya. Jadi penghalang terbesar pelayanan Yesus itu bukan orang berdosa. Betul. Tapi justru orang-orang agama ini. Ahli Taurat, yang orang merasa Farisi, gitu ya. kebakaran jenggot kan. Karena apa? Ritual-ritual mereka mulai tidak lagi diindahkan dan lain sebagainya. Ya. Kalau orang agama kan selalu gitu, aturan, ritual, ya kan. Makanya disitulah kemunafikan, penghakiman dan lain sebagainya. Nah kalau gereja ke situ lagi, berarti wajah gereja bukan wajah yang Alkitab bilang. Ya iblis berhasil menggeser atau mengubah wajah gereja masa kini. Nggak heran akhirnya gereja kehilangan kuasa untuk mempengaruhi dunia ini. Iya, malah kecenderungan terbalik, dunia yang mempengaruhi gereja gitu. Makanya lu lihat di kantong-kantong Kristen di negara kita lah, nggak usah jauh-jauh kan. Justru gereja tidak, kekristenan tidak jadi apa-apa, maksudnya gereja banyak tapi tidak mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Korupsi tetap terjadi, narkoba tetap merajalela, ya kan, prostitusi, apa segala macam, ya kan. Wah itu terjadi di kantong-kantong Kristen kita. Kenapa? Karena gereja banyak, gereja ada, tapi wajah gereja bukan lagi seperti yang Alkitab katakan eklesia, tubuh Kristus. Malah terjadi persaingan antara denominasi ini dengan denominasi ini, kita saling bersaing, saling musuhan dan lain sebagainya. Gitu loh. Jadi menurut gua sih udah wajah gereja masa kini ya sudah melenceng jauh dari wajah gereja yang Alkitab katakan. Itu baru satu yang kita bahas. Belum lagi kalau kita ngelihat sekarang ini kan, ada yang wajah gereja bukan agama lagi nih, tapi juga wajah gereja bergeser menjadi teater. Teater ya. Iya kan? Jadi energi kita habis cuma untuk mengemas sebuah pertunjukan. Ada unsur entertain jadinya. Iya, jadi panggungnya. Ya kita sibuk cuma ngurusin panggungnya, ngurusin peran yang ditampilkan, acara yang mau ditampilkan, lakon peran yang mau ditampilkan. Gereja jadi teater, semuanya jadi teatrikal ya kan. Tidak ada lagi sesuatu yang umat dibawa untuk mengalami sesuatu yang natural langsung sama Tuhan. Bukan hubungan sama Tuhan yang tapi semua sebuah teatrikal ya, semua seperti teater gedung pertunjukan. Jadi gereja terkuras energinya cuma untuk menyiapkan sebuah event acara hiburan. Acara teatrikal jadinya gitu ya. Makanya pemeran-pemerannya di atas panggung itu dapat spotlight ya kan, jadi selebritis ya kan, jadi artis, jadi selebritis ya, mental itu kan muncul sekarang ini. Tapi, tanpa disadari orang tergiling ke situ jadi. Coba lu lihat sekarang kan yang di teater-teater itu kan, mereka jago memainkan peran di panggung mereka, tapi dalam kehidupan yang nyata mereka hancur kan, ya kan. Mereka bisa memerankan seorang ayah yang baik, suami yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, ya kan, seorang anak yang baik. Tapi mungkin dalam kehidupan nyata, artis-artis ini, pemain-pemain, pemegang pelakon-pelakon peran ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin hancur, keluarganya bercerai dan lain sebagainya. Kan. Mirisnya. Kenapa? Karena ketika mereka main di film, ketika mereka main di panggung-panggung mereka itu cuma sebuah peran yang mereka mainkan. Ya kalau gereja wajahnya seperti itu lagi, sangat mengenaskan kan akhirnya. Gereja cuma jadi teater ya kan. Jadi panggung pertunjukan, ya kan. Jadi yang pertama tadi gereja mengalami pergeseran ke arah agama. Wajah gereja. Yang kedua jadi wajah teatrikal, teater gitu. Belum lagi yang ketiga nih wajah gereja berubah jadi perusahaan, jadi industri sekarang. Industri gereja. Industri gereja ya kan. Makanya di situ money ya kan, all about money lah pokoknya. Iya kan, keuntungan yang ini kan profit yang dikedepankan ya kan. Makanya kita lihat ada satu gereja misalnya buka di daerah sini, kalau misalnya tidak profit ya kan, ya tutup ya kan, ntar kita buka tempat lain lagi gitu kan. Oh ini besar pasak daripada tiang nih. Jadi pendekatannya udah transaksional bisnis. Begitu juga dengan para pelayannya kan, semua transaksional akhirnya gitu. Karena wajah gereja sudah bukan lagi sebagai keluarga Allah, ya kan, tetapi jadi
perusahaan. Ya. Ini harus kita pertahankan, ini perusahaan yang mendatangkan keuntungan buat kita, mati-matian kita perjuangkan, kita pertahankan. Akhirnya itu yang ada banyak sekali keributan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan karena apa? Wajah gereja bukan lagi keluarga Allah. Gitu ya. Iya kan? Industri. Jadi bukan lagi bapak dan anak. Jadi pemimpin rohani tidak lagi jadi bapak dan ibu rohani. Jadi pemimpin CEO, ya kan? CEO gereja. Jemaat pekerja itu jadi kayak karyawan akhirnya. Gitu kan, Itu mentalitas itu jadi ngikut dia. Ya karena wajahnya ini kita ubah gitu kan. Ya. Dan itu banyak terjadi sekarang ini. Belum lagi yang berikutnya wajah gereja selain perusahaan apa, Bet? Kapal pesiar, restoran. Jadi jemaat datang cuma untuk disenangkan, ya, dilayani, dihibur. Akhirnya jemaat cuma kanak-kanak terus, gitu. Nggak pernah bertumbuh dewasa, karena gereja cuma ada untuk menyenangkan, melayani selera orang yang datang. Makanya kita kemas acara-acara yang bagus supaya mereka senang di sini kan. Itulah yang terjadi di kapal pesiar dan restoran, ya kan. Bagaimana kita menyajikan makanan yang enak dengan kemasan-kemasan yang bagus, ya kan, supaya jemaat senang, selera, ya kan. Ya punya tempat ibadah yang bagus tidak salah, tapi kalau spirit kita datang cuma untuk menyenangkan orang, gereja datang cuma untuk melayani selera daripada anggota yang hadir, ya kita tidak beda dengan kapal pesiar dan restoran. Jadi wajah gereja jadi seperti kapal pesiar dan restoran, tidak lagi seperti yang Alkitab katakan, ya, sebagai keluarga Allah, ya kan, sebagai bangunan tempat kediaman Allah. Itu sih, Bet. Jadi ya ini sangat menyedihkan ya kalau gereja tampil dengan wajah dan rupa seperti itu, yang membuat akhirnya kita kehilangan pengaruh dan dampak buat kota kita, buat bangsa kita. Si gereja harus kembali kepada wajah yang sesungguhnya yang Alkitab katakan. Itu kalau menurut gua sih. Tadi kan Kael sudah bahas nih 4 sisi gereja menurut Alkitab, ya kan. Terus kemudian ada 4 wajah gereja yang kekinian, yang di masa kini. Ini kan mengalami pergeseran lah ya, tanpa disadari gitu. Nah, apa yang seharusnya supaya kita nih bisa kembali lagi ke posisi awal wajah gereja yang ada, yang seharusnya yang seperti dikatakan Yesus dan kemudian diteruskan oleh para rasul, ibaratnya gini, kembali ke marwah yang awal gitu. Ini kan udah jauh banget, ibarat udah berabad-abad ya. Terus kan orang merasa bahwa nggak apa-apa kok, itu juga Tuhan izinkan, ya kan, gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang orang selalu berkata Tuhan izinkan, pada akhirnya tanpa disadari kita malah jauh dari start awalnya gitu kan. Yang harusnya kan di dalam gereja yang orisinal itu ada saling peduli, saling berbagi, saling mengasihi. Ini kan kesini persaingan dan segala macam ditunjukkan dengan wajah yang berbeda. Terus kita merasa bahwa kita fine-fine aja kok, ya gitu. Jadi seharusnya bagaimana nih mengalami keruwetan kondisi yang seperti ini? Ya menurut gua sih kita harus punya hati yang peka ya hari ini, mesti punya kepekaan ya, dan kemampuan untuk bisa membedakan. Karena menurut gua kalau ada hal yang paling penting yang kita perlu miliki di akhir zaman ini adalah kemampuan untuk membedakan ya, ketajaman, kepekaan ya, untuk bisa membedakan ini kehendak Tuhan atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus dengan rendah hati untuk mengakui kita sudah banyak bergeser. Nah, kita harus dengan rendah hati juga untuk kembali kepada apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, ya kan. Bahwa gue ingat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ya, ayat 21, coba lu baca deh. Yesus Kristus tetap akan ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi gue percaya. Kita baca dulu ya, Kael ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Betul. Kristus itu harus tinggal di sorga
sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sudah dinubuatkan katanya oleh nabi-nabi bahwa sebelum Yesus datang, dia akan memulihkan segala sesuatu, termasuk gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan akan dipulihkan sebelum Yesus datang. Kenapa harus dipulihkan? Supaya gereja menjadi mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangan. Nah itu. Masalahnya adalah kita mau jadi gereja yang mau nggak disiapkan, dipulihkan oleh Tuhan. Agenda Tuhan ini, rencana Tuhan ini menurut gua akan terus berjalan. Tanpa pernah menunggu lu. Iya mau kan? Siap nggak siap, Tuhan jalan lu terus. Lu mau masuk di dalam gelombang pemulihan Tuhan ini, atau lu mau ada di luar, terserah. Lu mau ada di dalam gelombang pemulihan Tuhan ini, atau lu mau ikut gelombang yang lain, Tuhan nggak akan nunggu lu. Tapi yang pasti gereja yang mau, gereja yang meresponi akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Masalahnya kita mau nggak masuk dalam gelombang pemulihan Tuhan itu. Dan hanya gereja-gereja yang mau masuk dalam gelombang pemulihan Tuhan ini akan mengalami pemulihan. Tidak ada gereja yang sempurna hari ini, ya kan? Kita juga nggak sempurna. Tapi mau nggak kita masuk di dalam gelombang pemulihan Tuhan ini, itu masalahnya. Atau yang seperti lu bilang, kita akan tetap dengan comfort zone kita dan berkata seperti yang lu bilang, kita gini-gini aja kan bagus, kita kan nggak ada masalah, kita fine-fine aja kok dengan begini kan. Ya nggak apa-apa juga, tapi ingat, cuma gereja yang dewasa, gereja yang mau dipulihkan, gereja yang mau disempurnakan oleh Tuhan akan menjadi gereja yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Iya, jadi artinya tadi Kelly udah sampaikan ya, maksudnya kalaupun kita punya ketajaman di situ, berarti ketajaman tentang membedakan ya. Iya. Artinya biar karunia roh ini bekerja dalam kita, spirit membedakan gitu ya Kelly. Jadi jangan hanya satu sisi aja gitu ya. Iya dong, lu kan gini, lu bisa ada salah kesadaran dong. gitu. Iya, lu bisa salah dong, ya kan. Kita bisa gagal dong, ya kan. Tapi ketika kita salah, kita gagal, kita mau nggak kembali menyadari dan kita kembali mau terbuka untuk Tuhan pulihkan kehidupan kita. Sama gerejanya juga begitu. Mau nggak gereja ini dipulihkan? Makanya di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 surat kepada ketujuh gereja itu kan selalu kan bahasa firman Tuhan itu adalah barang siapa mendengar, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Apa yang dikatakan roh. Iya. Terus selalu ada kata gini, barang siapa menang, kan gitu kan? Itu ada dua loh. Selalu kan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, ya kan? Apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Gue percaya hari ini Roh Kudus akan bicara buat gereja Tuhan. Tapi masalahnya gitu, lu mau meresponnya apa enggak? Nah baru kemudian yang kedua kan, barang siapa menang, aku akan dudukan dia. Barang siapa menang, aku akan begini. Kan selalu kan gitu. Jadi gereja-gereja yang mau meresponi Tuhan, gereja itu dia akan mau dipulihkan Tuhan dan gereja ini akan menang. Gitu. Tuhan nggak akan menunggu kita ya kan. Dia akan bergerak dengan rencananya. Masalahnya kita mau masuk nggak dalam gelombang pemulihan Tuhan itu, ataukah kita mau mengikuti gelombang yang ada di dunia ini? Iya. Karena memang kalau kita perhatikan, apalagi kita udah hidup, kan hamba-hamba Tuhan selalu bilang bahwa kita ini udah hidup di penghujung dari akhir zaman ya. Udah sedikit waktu, tinggal nunggu. Kita nggak pernah tahu lah malah yang pasti kan tahun ke tahun, dari hari ke hari keadaan akan semakin berat gitu kan, dari segala segi lah gitu. Sebenarnya ini warning banget kan. Nah, membangun kesadaran itu yang penting ya berarti untuk supaya kita kembali meneruskan apa yang sudah ditanamkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian diteruskan oleh para rasul, para nabi, dan sampai hari ini kembali ke awalnya gitu ya. Ya supaya gereja menemukan lagi ketajamannya, kekuatannya, kuasa gereja untuk bisa mempengaruhi dunia ini seperti yang Tuhan katakan, sehingga kita bisa menuntaskan amanat agung Tuhan. Dan kita menjadi gereja yang siap. Dan memang juga dalam catatan Alkitab lah ya, kalau kita bicara persekutuan orang percaya itu artinya gini, selalu begitu gaya hidup Kristus dipraktekkan gitu. Selalu mujizat itu bukan hal yang itu biasa buat mereka terjadi ya. Itu hebatnya gereja-gereja waktu awal-awal rasul-rasul ini ya.
Mereka tanpa konsep, tanpa denominasi, tetapi mereka duduk setiap hari memecah roti, kemudian apa yang ada pada mereka diberikan buat orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, gaya hidupnya kental banget. Dalam penderitaan mereka bisa saling bersekutu, saling menguatkan. Itu yang mungkin hari-hari ini kita lihat, kalaupun ada jarang gitu ya. Iya. Kita harus kembali ke gitu lagi kan? Iya, kita harus kembali kepada wajah gereja. Esensinya yang Alkitab sampaikan buat kita. Kan itu ditulis di Alkitab kan bukan untuk sekedar ditulis doang. Supaya kita selalu ingat, kita sadar bahwa oh ya, itulah gereja yang Tuhan mau bangun. Iya. Jadi buat kita semua tentunya para pemirsa Garansi, ambil saripati dari pengajaran ini, hal-hal yang esensi. Kita sekali lagi disclaimer, bukan menyudutkan gereja manapun, enggak. Kita semua sebagai tubuh Kristus, yuk mari sama-sama kita saling bergandengan tangan, hidupi lagi gaya hidup gereja yang sudah didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya mengalami apa yang Yesus katakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya, karena memang kita kembali seperti apa yang dikatakan Tuhan, kemudian diteruskan oleh rasul-rasul dan kemudian para nabi. Dan kalau hari ini kita tadi sudah Pastor Eli jelaskan bahwa ada dua gelombang. Kita mau masuk dalam gelombang pemulihan atau saudara mau ikut arus dunia ini nih. Kalau kita merasa bahwa kita udah comfort zone, nggak apa-apa lah ya, terserah juga, pilihan ada di tangan kita. Tetapi saya berharap kita semua tentunya ikutlah masuk dalam arus pemulihannya Tuhan. Dengar apa yang Roh Kudus sampaikan buat kita semua. Karena pada akhirnya barang siapa menang, saudara akan menerima upah bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu ya Kael ya? Iya, betul. Oke. Mari sama-sama hari ini sebelum kita menutup program ini, saudara, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa WA ke 0877 24 84 kali 24 0877 24 84 kali 24. Apapun pertanyaan saudara bisa tanyakan langsung. Dan juga mungkin bukannya pertanyaan, mungkin kalau saudara ingin menanggapi, ingin memberikan pernyataan-pernyataan, silakan juga ya di kolom komentar. Silakan, kita terbuka untuk hal ini ya. Oke Kael, untuk menutup silakan hambanya berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau mengasihi gerejamu. Amin. Dan Tuhan akan terus mengerjakan pemulihan-pemulihan. Engkau akan membawa gerejamu menjadi gereja yang sempurna, gereja yang dewasa, gereja yang siap menyambut kedatangan-Mu. Haleluya. Kami berdoa supaya anugerah-Mu menolong kami, supaya kami menjadi gereja yang tajam, peka untuk mendengar suara-Mu, sehingga kami masuk dalam gelombang pemulihan Tuhan di akhir zaman ini. Kami bukan tertinggal, menjadi gereja yang tertinggal, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan pakai hidup mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Biar kami menjadi gereja yang sesungguhnya, seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa pada program Garansi yang akan datang.